Kontradiksi Yunus dalam Quran, bagian 1. Kita tahu bahwa salah satu hal yang dijadikan dasar oleh kaum muslim sebagai bukti bahwa Quran adalah firman Allah adalah tidak adanya kontradiksi dalam Quran. Hal ini didasarkan pada surah 4 ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Dalam video-video sebelumnya seperti kontradiksi Quran dengan Quran 9 bagian atau di manakah Allah SWT berada atau kitab manakah yang diberikan oleh Allah SWT, saya telah membuktikan sedemikian banyaknya kontradiksi dalam Quran. Dan dalam video ini saya akan membahas lagi kontradiksi yang ada dalam ayat-ayat Quran melalui cerita Yunus. Karena terdapat 2 kontradiksi yang akan saya buktikan dalam cerita Yunus, maka saya akan membagi video ini menjadi 2 bagian. Bagian pertama saya akan membahas tentang cerita Yunus yang dimakan oleh ikan. Dalam Alkitab cerita Yunus ini diceritakan dalam kitab Yunus 1. Namun walaupun Quran menyatakan bahwa kitab Quran merupakan kitab yang tersusun rapi, akan tetapi seperti kita ketahui bersama ternyata Quran disusun secara acak, sehingga banyak cerita yang sama diulang berkali-kali dalam beberapa surah yang berbeda. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Demikian juga pengarang Quran, yang hanya mendasarkan ceritanya pada kemampuannya semata, maka akhirnya akan terlihat kesalahan demi kesalahan. Dalam Quran ternyata kisah Yunus yang sama ini diceritakan di dalam 2 surah yang berbeda. Yang pertama terdapat dalam surah 37 ayat 139 sampai ayat 145 dan yang kedua terdapat dalam surah 68 ayat 48 dan ayat 49. Surah 37 ayat 139 sampai ayat 100. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Perhatikan ayat 145 yang berkata demikian. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa Allah SWT melemparkan Yunus ke daerah tandus. Kemudian mari kita lihat kisah yang sama yang diambil dari surah 68 ayat 48 dan 49. Surah 68 ayat 48 dan ayat 4. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Kedua ayat di atas sebenarnya Allah SWT memperingati Muhammad untuk bersabar dan agar tidak seperti Yunus ketika berada dalam perut ikan. Dan dalam ayat 49 di atas, Allah SWT menyatakan bahwa bila Yunus tidak mendapatkan nikmat dari Tuhan, maka Yunus sudah akan dicampakkan ke tanah tandus. Hal ini berarti Yunus sudah mendapatkan nikmat dari Tuhan sehingga Tuhan tidak mencampakkannya ke tanah yang tandus.
Nah, dari kedua ayat ini pun sudah jelas terdapat kontradiksi. Apakah Allah SWT melemparkan Yunus ke tanah yang tandus atau tidak? Bukankah ini merupakan bukti bahwa Quran bukanlah firman Allah SWT? Namun bukanlah kaum muslim kalau tidak mencoba berkelit dengan mengatakan bahwa untuk membuktikan Quran bukanlah firman Tuhan, maka diperlukan banyak kontradiksi seperti apa yang dikatakan dalam surah 4 ayat 82 di atas. Sedangkan kontradiksi di atas hanyalah satu kontradiksi. Padahal satu ketidakbenaran sudah cukup untuk membuktikan bahwa Quran bukanlah firman Tuhan. Nah, bagi kaum muslim, apakah Anda akan masih terus berkeras kepala mengatakan bahwa Quran adalah firman Allah?